Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dinasti politik telah menjadi realitas yang sulit dihindari dalam perkembangan politik Indonesia. Peristiwa ini terjadi ketika keluarga-keluarga tertentu berhasil mempertahankan kendali politik melalui suksesi jabatan yang terus-menerus. Sejarah panjang politik Indonesia mencatat beberapa keluarga yang secara dominan menduduki posisi politik tinggi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kekuasaan dan pengaruh terus mengalir di antara lingkungan tertentu, meninggalkan sedikit ruang bagi partisipasi warga negara yang lebih luas. Salah satu contoh dari dinasti politik yang ada di Indonesia ialah Presiden Jokowi yang membangun dinasti politiknya menjelang akhir jabatannya sebagai Presiden RI. Jokowi disebut-sebut sedang membangun dinasti politiknya karena menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, putra sulungnya Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo dan kini menjadi bacawa pres dari Prabowo, dan putra lainnya Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI, serta iparnya Anwar Usman menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Maraknya politik dinasti termasuk dinasti politik Jokowi tak lepas dari pertama, tidak ada regulasi yang mengatur atau membatasi orang untuk maju dalam kontestasi politik. Lahirnya putusan MK nomor 33 garis miring PUU garis datar 8 garis miring 2015 tentang pengujian pasal 7 huruf RUU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, membatalkan ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan kepala daerah petahana. Alasannya, pasal seperti ini melanggar HAM dan bersifat diskriminatif. Putusan MK ini menjadi angin segar bagi tumbuh suburnya politik dinasti. Kedua, sistem kelembagaan internal parpol masih sangat lemah, yang ditandai dengan macetnya kaderisasi. Parpol lebih mengandalkan ikatan genealogis daripada merit system, seperti prestasi, kecerdasan, dan usaha. Ketiga, di tengah macetnya kaderisasi, muncullah tindakan politik pragmatis dan instan, yakni mencari calon yang punya ikatan kekerabatan dengan pejabat yang memiliki peluang menang. Keempat, kuatnya oligarki politik di internal parpol. Pencalonan kandidat oleh parpol lebih cenderung didasarkan atas keinginan elit partai, bukan berdasar rasionalitas dengan mempertimbangkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas calon. Kelima, masih lemahnya literasi dan pendidikan politik pemilih tentang dampak buruk dari praktik politik dinasti. Menurut saya, politik dinasti mempunyai dampak yang buruk bagi demokrasi di Indonesia. Pertama, politik dinasti tentu saja akan menghambat dan bahkan merusak sistem kaderisasi di internal parpol. Rekrutmen kader lebih didasarkan pada popularitas dan politik kekerabatan untuk meraih kemenangan. Muncullah calon instan dari selebriti, pengusaha darah biru, atau politik dinasti tanpa melalui kaderisasi. Kedua, politik dinasti akan melahirkan oligarki politik. Karena dalam sistem yang eksklusif tersebut, hanya orang-orang eksklusif yang memiliki akses dan meraih estafet kekuasaan. Ketiga, secara faktual, politik dinasti lebih dekat dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dan syarat dengan praktik korupsi. Data dari KPK menunjukkan daerah-daerah yang ada politik dinastinya sebagian besar berujung pada praktik korupsi. Saat ini, kita mungkin tidak dapat melarang munculnya praktik politik dinasti dalam demokrasi elektoral, baik itu pemilu ataupun pilkada. Akan tetapi, setidaknya dapat dicegah dan dihambat melalui: pertama, dari sisi negara, dibutuhkan pemikiran yang komprehensif dan regulasi yang kuat, setidaknya membatasi agar politik dinasti tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi. Kedua, dari sisi parpol, kita dorong agar parpol menerapkan sistem demokrasi atau model kandidasi bertahap dan bertingkat. Tumbuh kembangkan sistem meritokrasi di internal partai yang sehat, sistem seleksi yang terbuka dan transparan, kapasitas, berintegritas, dan rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama calon dalam
pertimbangan utama calon daripada kedekatan politik kekerabatan. Ketiga, dari sisi pemilih, perlu digencarkan pendidikan pemilih yang lebih rasional dan mencerahkan. Edukasi publik yang kuat untuk membangun budaya literasi politik yang kritis. Pilihlah pemimpin karena visi, misi, dan program kerja yang berkualitas serta rekam jejaknya, bukan karena faktor dinasti politik.